Nggak menutup kemungkinan di studi case lain, keluarga lain, bukan keluarga yang ini, kita membahas keluarga lain. Kriminal itu lahir dari keluarga yang nggak benar. Ya, ada juga kriminal yang lahir di keluarga yang benar. Tapi kan banyak yang aku temui bahwasanya kriminalitas itu hadir dari keluarga yang nggak benar. Dalam artian nggak benar, let's say Drug system. kita berandai-andai si bapak tukang judi, pemabuk, sering main kasar ke istrinya. Terus si istri juga, let's say semisal dia juga drug system di masyarakat. Apakah mereka, pertanyaan nih, apakah mereka bisa mendidik anak dengan baik dan memprovide kebutuhan-kebutuhan anak dengan baik? Kan probabilitas jawaban enggak itu lebih besar. Iya. Betul. Iya toh. Nggak menutup kemungkinan juga ketika nanti si anak tidak bisa menganyam pendidikan yang baik, apalagi anak ini ada banyak, ya toh. Pasti kan nggak menutup kemungkinan salah satu dari mereka, let's say kedini mungkin bisa jadi orang yang harusnya dia bisa jadi orang baik, tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang buruk karena salah dalam hal pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama dari seorang manusia adalah dimulai dari rumah. Dan ketika kondisi rumah itu nggak bisa ideal, ya jangan harap seorang anak itu akan menjadi manusia yang baik. Walaupun nggak menutup kemungkinan teman-teman itu juga ada yang lahir dari keluarga yang nggak baik, tapi dia adalah orang baik. Ada. Tapi kan mungkin buat orang yang sedang menonton ini, ya toh, ketika kalian memutuskan untuk menikah dan atau berkeluarga, pastikan keluargamu jangan seperti itu. Karena yang keluarga yang baik saja belum tentu bisa melahirkan keturunan yang baik. Betul. Apalagi yang buruk. Malah drug system. Logis. Ini nih matematisnya adalah peluang dan probabilitas. Betul. Peluang besarnya adalah keluarga yang buruk akan menghasilkan anak yang buruk, yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Probabilitas terbesarnya kan seperti itu. Nah, mariku moro-moro nyalahno takdir. Iya, sebenarnya takdir memang di tangan Tuhan, tapi kan takdir itu kan mencakup 4, selebihnya kan nasib, yang mana nasib bisa dirubah. Takdir kan menurutku takdir itu rezeki, jodoh, kematian. Wes. 2 itu tok. Tapi itu pun kontekstualnya juga terkhusus dalam artian ini. Oke, jodoh di tangan Tuhan, tapi kan kita bisa memilih untuk menikah dengan siapapun. Loh, benar. Kita bisa memilih untuk menikah dengan siapapun, tapi takdir untuk kamu bisa menjalani pernikahan itu sampai mati. Yo, itu kan kamu gak bisa menjawab di awal. Betul. Kamu cuma bisa menentukan kamu bisa nikah sama siapa, tapi apakah dia akan berjodoh dengan kamu sampai mati? Belum kita kan nggak tahu. Ya makanya konteksnya jodoh itu takdir. Kalau pernikahan itu nasib. Rezeki. Let's say semisal banyak kepercayaan bahwasanya rezeki itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi kita logika dulu. Gimana jadinya kalau orang dia kuliah bisnis, sekolah bisnis, belajar keuangan, mempelajari cryptocurrency dan lain-lain, intinya pengetahuan dia tentang finansial, katakanlah hatam. Hatam, gak drug system. Apakah akan menjamin bahwasanya dia bisa menjadi orang kaya? Secara matematis, probabilitasnya tinggi. Kemungkinan iya, tapi dalam praktek tetap 50-50. Betul. Menurutku. Tapi kalau prakteknya yang lebih banyak misalnya? Ya, pengalaman finansialnya banyak pun. Ini beda pembahasan. Kita tadi yang akan kita bahas adalah dari segi pengetahuan. Kalau pengalaman orang sudah banyak, berarti dia orang yang dari awal ketika kerja lancar terus. Iya toh? Karena kan pengalaman finansialnya banyak. Berarti ketika kerja dia lancar terus. Makanya dia bisa punya pengalaman dan survive sepanjang itu. Oke. Berarti kan rezeki ini mah dijatah banyak. Ini kan nyambungin dulu, Pak. Gak ada sistem loh. Tapi aku punya sebuah ini teori tersendiri ya. Teori sendiri, ini pemikiranku sendiri, opiniku sendiri. Setuju atau enggak silakan. Tapi ini pun juga aku udah survei ke orang-orang di sekitarku dan mereka pun merasa hal yang sama. Ya dimana ada orang yang emang kita sebutnya energinya positif dan energinya negatif.
orang yang energinya positif, dia akan digampangkan urusannya, bahkan dalam hal pekerjaan bisa dibilang. Dan orang yang energinya negatif, entah kenapa bisa dikatakan rezeki seret. Dan aku nggak tahu faktornya apa, men. Bener-bener bisa dibilang kayak kita mau logika itu nggak tahu mau mulai dari mana dulu faktornya. Karena gini, let's say contoh strategis temanku. Wah. Dia buka usaha. Aku pernah denger yang namanya orang yang membawa energi positif itu akan membawa pelanggan lain. Betul. Nah, dia pun memperhatikan. Kan pelanggan dia pelanggan tetap ya. Kan ada banyak. Dia memperhatikan. Kalau orang ini beli ke sini, pasti nggak lama tokonya akan rame. Itu kejadian di orang yang sama terus. Oke? Terus, ada pelanggan lain. Yang mana ketika dia beli di sini, pasti ada aja masalahnya. Dan itu orang yang sama juga. Anjing. Makanya aku menyimpulkan itu. Kesimpulan paling gampangnya ya. Karena otak manusia didesain untuk mencari jawaban yang paling gampang. Betul. Ya, orang Iya. punya energi positif dan energi negatif. Contoh strategis ini juga orang di sekitarku. Nah, di mana dia salah satu dari keluarga darah sistem juga. Anjir. Tapi beda dari yang tadi, men. Dia keluarga darah sistem. Dia itu kerja macem-macem. Nelayan pernah, kuli pernah. Tapi kita bahas kuliah sama nelayan. Oke. Ketika dia menjadi nelayan, penghasilan dia itu selalu sedikit. Padahal yang kita tahu di daerah kita rata-rata Ya kebanyakan nelayan yo. mostly nelayan dapatnya banyak. Banyak ya Mas ini. Banyak. Dia pasti dapat sedikit. Dan dia pernah kerja ikut orang jadi kuli. Ikut mandor. Nah, mandor ini kebetulan bapaknya temenku. Bapaknya temenku cerita kalau bapaknya itu orderannya tiap bulan selalu full. Nggak pernah sepi. Tiap bulan, tiap minggu, tiap hari pasti selalu ada pekerjaan. Oke. Ketika dia mengajak orang ini masuk, ayo melu aku. Karena dia tahu dia nggak punya pekerjaan, dijak, kerjaannya langsung sepi. Kan aku nggak bisa menyimpulkan ini faktornya apa. Karena gini, kalau logikanya mungkin sepi karena garapannya wong iki elek. Loh, tapi kan sepi ini ketika dia masuk mari sepi, Pak. Dia harusnya kan nggak ngaruh gitu loh. Dia belum sempat mengerjakan apapun. Makanya anjing. Berarti benar kemungkinan energi sepengaruh itu. Ya, ini kita membahasakannya adalah ada orang yang memang vibes-nya positif, ada yang memang vibes-nya negatif. Dan itu kan juga korelasinya mungkin. Kan kita cocok logi. Ya mungkin kenapa rezeki itu ada di tangan Tuhan. Oh betul. Betul. Aku cocok logi, men. Ya, pokoknya aja drag sistem. Tapi ini mau sama mau anjir saya tunjukin deh. Bahas masalah pernikahan ya. Kita memulai dari pernikahan kan memang pernikahan itu nggak jauh-jauh dari yang namanya rezeki. Oh iya betul. Karena ya uang adalah salah satu pondasi terbesar dari sebuah pernikahan selain rasa dan tanggung jawab. Betul. Pertanyaanmu menarik tapi tentang pernikahan adalah jurang mau. Karena kalau kita membahas konteks pernikahan, emang aku orang yang belum menikah, tapi aku belajar dari teman-temanku yang sudah menikah, berhasil dan yang tidak. Ya kan, bahasa-bahasa yang menarik dari sistem. Aku punya banyak insight, Cok. Yang sebenarnya aku tidak menggurui, aku hanya menceritakan ulang.